Assalamualaikum, Nazifah. Waalaikumsalam. Nabila, pagi-paginya kukira hari ini hari weekend. Saya kira kemarin Muki belajar bahasa Inggris bersama. Oh iya dik, ku lupa. Ide belum pituan, lupa-lupa mi. Masuk ke? Apa kita bikin, Nazifah? Ini lagi kurapikan bukunya abiku. Banyak bukunya Abi tadi, Masya Allah. Biasa pusing kak juga lihat abahku membaca terus. Mahasiswanya juga selalu datang untuk diskusi. Kenapa ki pusing Abi tadi yang membaca? MP kerja tugas saya itu yang di sekolah. Ini Nazifah. Discipline is one of the most important personality traits in everyone's life. It refers to a set of rules and regulations which are to be followed while undergoing any task or activity. Life without discipline is just like a ship without radar. Hidup tanpa disiplin seperti kapal tanpa radar. Wah, keren ini. Iya, Masya Allah, kerennya itu perilaku disiplin, Dik. Nabila, disiplin juga jadi kebiasaan di agama kita, nah. Oh iya kah? Iya, pernah bilang begitu abiku. Oh, Masya Allah. Coba beda tanya lagi, Abi tak muka juga dengar langsung. Ku cek dulu abiku lagi apa buat nah. Iya. Sini Miki, dulu Abi duduk sama temanku karena lagi belajar kak juga ini. Kalian lagi bikin apa? Tadi kita baca teks tentang about disiplin. Nah, bilang beda Nazifah, disiplin itu anjuran dari agama tak? Ya, jadi disiplin itu terkait bagaimana kita ikut pada aturan. Kenapa kita harus disiplin? Karena hidup ini memang diatur dengan penuh kedisiplinan. Matahari terbit pagi-pagi itu disiplin, waktu 24 jam itu ya disiplin. Nah, jadi anak-anakku, kalau kita sudah tahu bagaimana itu disiplin, sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus disiplin? Ya, orang disiplin itu nanti bisa mengatur semuanya, mengatur waktunya, mengatur kerjanya, mengatur tugasnya, membantu ibunya, ya. Yang kedua, kalau kita disiplin, kita punya waktu yang longgar. Kenapa? Karena kita fokus menyelesaikan pekerjaan yang kita punya. Terus, bagaimana caranya disiplin? Yang pertama, dimulai dari pikiran. Ya, jadi pikiran juga kita harus disiplin, tidak boleh pikir sembarang. Kalau jadi anak sekolah, pikir pelajaran di sekolah. Kemudian setelah pikiran, perasaan tak kita jaga, tidak boleh terganggu sama masukan-masukan yang buruk, negatif, pemikiran negatif atau negatif thinking. Kita harus menjaga perasaan tak selalu positif. Terus yang ketiga, tindakan tak juga harus disiplin. Jadi teratur, tertata, tidak boleh gelisah, ya, sembarang dikerja, harus disiplin. Sehingga kalau semua pikirannya sudah disiplin, perasaannya disiplin, tindakannya juga sudah disiplin, insya Allah kita akan menjadi anak yang berhasil di masa yang akan datang. Berarti Abi, di bulan Ramadan ini harus lebih disiplin. Iya ya, jadi disiplin di bulan Ramadan itu sudah tertata. Ya, agama kita mengajarkan semuanya teratur. Dalam agama tanah, disiplin itu contohnya begini. Kalau bangun sahur, kemudian sementara makan kemudian tiba waktunya imsak, harus segera berhenti, bersiap-siap berhenti. Kenapa? Karena kalau lewat imsak berarti itu sudah tidak boleh lagi orang makan, itu bentuk disiplin. Kalau masih makan berarti tidak puasa itu hari, karena lewat itu artinya disiplin. Begitu juga waktu sholat, dibilang sholat itu duhur 4 rakaat, tapi tidak disiplin kita tambah-tambahi, tidak boleh, ya, karena patuh pada aturan. Masya Allah. Bagaimana Nabila mengerti jika apa yang Nabila abiku? Iya, alhamdulillah. Itu Abita kalau menjelaskan ke dosen kini. Dosen memang dia abiku. Pernah mikir sebelumnya dijelaskan sama dosen kah? Ini tadi barusan. Hehe. Terima kasih Pak Ledi, Pak dosen. Om, Pak Ustadz. Apa ini bagus bisa Pak Abita, Nazifah? Ustadz mau saja. Terima kasih Abi penjelasannya. Mau lanjut dulu belajar sama Nabila nah. Iya lanjut Maki. Alhamdulillah.
Jangan lupa like, share, subscribe. Cara ini didukung oleh